Rahasia otak jenius Ibnu Sina, hafal Al-Quran di usia 10 tahun, menguasai filsafat di 16 tahun. Pernahkah kamu membayangkan ada seorang anak kecil di tanah Persia yang di usia 10 tahun sudah hafal Al-Quran, dan di usia 16 tahun sudah mampu mengalahkan guru-gurunya dalam debat filsafat dan kedokteran? Seorang jenius sejati yang lahir di abad ke-10, tapi pemikirannya masih digunakan hingga abad ke-21. Dialah Ibnu Sina, atau yang dikenal di Barat sebagai Avicenna, sosok ilmuwan muslim yang menjembatani dunia Islam dan dunia Barat dalam bidang ilmu pengetahuan, kedokteran, dan filsafat. Sebelum kita masuk ke kisah menakjubkan sang jenius ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif tokoh-tokoh besar Islam lainnya yang akan membuka mata dan hatimu. Baiklah, mari kita mulai perjalanan luar biasa ini. Perjalanan seorang bocah yang kelak disebut sebagai Bapak Kedokteran Modern Dunia. Bagian 1, lahirnya seorang jenius. Tahun 980 Masehi, di sebuah wilayah bernama Afshanah, dekat kota Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan. Lahir seorang bayi dari keluarga muslim keturunan Persia. Bayi itu diberi nama Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, atau singkatnya, Ibnu Sina. Ayahnya, Abdullah, adalah seorang pegawai pemerintahan dan juga seorang yang berpendidikan tinggi. Ibunya, Sitarah, dikenal sebagai wanita salehah dan cerdas. Keluarga Ibnu Sina bukan keluarga biasa. Rumah mereka sering menjadi tempat berkumpulnya para ulama, cendekiawan, dan filsuf. Dari kecil, Ibnu Sina sudah terbiasa mendengar diskusi tentang logika, teologi, dan ilmu pengetahuan. Ketika anak-anak seusianya bermain di jalanan, Ibnu Sina justru lebih suka duduk di pojok ruangan, mendengarkan percakapan orang dewasa tentang ilmu dan hikmah. Dan di sanalah, benih kecerdasan luar biasa itu mulai tumbuh. Bagian 2, hafal Al-Quran di usia 10 tahun. Ibnu Sina tumbuh dengan kehausan akan ilmu. Ia diajarkan membaca dan menulis sejak usia 5 tahun. Tak butuh waktu lama, kecerdasannya membuat gurunya kewalahan. Di usia 10 tahun, Ibnu Sina sudah hafal seluruh Al-Quran. Tidak hanya sekadar hafal, ia juga memahami maknanya. Ia sering berdiskusi tentang tafsir dan logika dengan ulama setempat, sesuatu yang luar biasa bagi anak seusianya. Kecintaannya pada Al-Quran membentuk dasar berpikirnya, bahwa ilmu dan iman tidak boleh dipisahkan. Bagi Ibnu Sina, setiap ayat suci adalah jendela menuju pengetahuan yang lebih luas, tentang alam, manusia, dan Tuhan. Bagian 3, haus ilmu tanpa batas. Setelah menguasai Al-Quran, Ibnu Sina belajar matematika, logika, dan filsafat. Gurunya, Abu Abdillah An-Natili, sempat merasa bangga punya murid seperti Ibnu Sina. Namun kebanggaan itu tak bertahan lama, karena dalam waktu singkat, sang murid justru melampaui sang guru. An-Natili pernah bercerita, "Aku datang untuk mengajarinya logika, tapi akulah yang akhirnya banyak belajar darinya." Ibnu Sina belajar dengan kecepatan yang sulit dipercaya. Ia membaca setiap buku yang bisa ia temukan, dari logika Aristoteles, matematika Euclid, hingga karya ilmuwan muslim seperti Al-Farabi dan Al-Kindi. Setiap malam, ia menulis catatan dan merenung. Kadang ia berpuasa agar pikirannya lebih jernih. Jika menemui kesulitan memahami sesuatu, ia pergi ke masjid, berwudu, lalu sholat dan berdoa agar Allah memberinya pemahaman. Dan anehnya, setiap kali ia melakukan itu, jawaban dari persoalan sulit itu muncul dalam pikirannya. Bagian 4, menguasai filsafat di usia 16 tahun. Ketika berusia 16 tahun, Ibnu Sina sudah menjadi ahli dalam berbagai cabang ilmu, logika, geometri, astronomi, hingga kedokteran. Ia mulai mempelajari filsafat Yunani, terutama karya Aristoteles, tapi tak mudah baginya memahami semua itu pada awalnya. Ia membaca buku, Metafisika, karya Aristoteles sebanyak 40 kali. Namun tetap belum memahami maknanya. Hingga suatu hari, ia menemukan penjelasan karya Al-Farabi tentang buku tersebut, dan seketika semua terasa jelas. Ia bersujud syukur kepada Allah, karena akhirnya ia memahami logika tertinggi yang menjadi dasar ilmu pengetahuan saat itu. Sejak itu, Ibnu Sina dianggap pemuda paling jenius di seluruh Bukhara. Banyak cendekiawan datang hanya untuk mendengar pendapatnya tentang filsafat, kedokteran, atau logika. Bagian 5, menjadi dokter istana. Ketika Ibnu Sina berusia 17 tahun, Raja Bukhara jatuh sakit parah. Para tabib kerajaan gagal menyembuhkan sang raja. Hingga akhirnya nama Ibnu Sina disebut,
bocah muda yang kabarnya mampu memahami rahasia tubuh manusia lebih dalam dari siapapun. Dengan penuh kehati-hatian, Ibnu Sina memeriksa sang raja. Ia menggabungkan ilmu kedokteran klasik, logika, dan pengamatan klinis. Tak lama, sang raja sembuh total. Sebagai tanda terima kasih, Ibnu Sina diberi akses ke perpustakaan kerajaan Bukhara, salah satu yang terbesar di dunia saat itu. Dan di sanalah, dunia Ibnu Sina berubah. Ia membaca ribuan manuskrip langka dari berbagai negeri, Mesir, India, Yunani, dan Andalusia. Ia menyerap semua ilmu itu, menyatukannya dalam pemikiran Islam yang rasional dan ilmiah. Bagian 6. Menulis kitab-kitab legendaris. Di usia masih sangat muda, Ibnu Sina mulai menulis buku. Karya pertamanya, Al-Majmu', berisi kumpulan ilmu logika dan filsafat. Tapi karya terbesarnya adalah Al-Hanun fi Al-Tib, Kanon Kedokteran, sebuah ensiklopedia kedokteran setebal 5 jilid yang membahas anatomi, diagnosis, obat-obatan, dan etika medis. Kitab ini bukan sekadar teori, tapi hasil pengamatan langsung dan eksperimen. Ibnu Sina menekankan pentingnya diagnosis klinis, kebersihan, diet sehat, dan psikologi pasien. Ia bahkan menyebut bahwa jiwa yang tenang dapat mempercepat penyembuhan tubuh, konsep yang baru dipahami dunia medis modern 1000 tahun kemudian. Selama berabad-abad, Al-Hanun fi Al-Tib menjadi buku wajib di Universitas Kedokteran Eropa, termasuk di Italia, Prancis, dan Inggris. Di Oxford dan Sorbonne, kitab ini diajarkan hingga abad ke-17. Bagian 7, Ilmu Kedokteran dan Sains Modern. Ibnu Sina bukan hanya dokter, ia juga peneliti sejati. Ia menemukan prinsip penyebaran penyakit melalui udara dan air, jauh sebelum teori bakteri ditemukan. Ia menjelaskan pentingnya sterilisasi alat medis, dan memperkenalkan konsep detak nadi sebagai indikator emosi pasien, hal yang baru dikembangkan dalam psikologi modern abad ke-20. Dalam bidang kimia dan farmasi, Ibnu Sina mengembangkan metode destilasi minyak atsiri dan pembuatan parfum. Ia juga menulis tentang anatomi mata, fungsi otak, dan sistem pernapasan dengan tingkat akurasi yang mencengangkan untuk ukuran abad ke-10. Bagian 8, dikejar kekuasaan dan hidup dalam pelarian. Namun, kejeniusannya membuatnya tidak selalu hidup tenang. Setelah kerajaan Bukhara ditaklukkan oleh bangsa lain, Ibnu Sina mengembara dari satu kota ke kota lain, Khwarazm, Rai, Isfahan, hingga Hamadan. Ia menjadi dokter, menteri, dan guru besar, tapi juga sering diburu karena dianggap terlalu berpengaruh dan berani berpikir bebas. Di masa pelarian, ia tetap menulis. Bahkan dalam penjara, ia menyelesaikan beberapa karya besar, termasuk Kitab Asy-Syifa, ensiklopedia filsafat dan sains yang membahas segala hal mulai dari logika hingga fisika dan metafisika. Bagian 9, Akhir Hidup Sang Jenius. Ibnu Sina menghabiskan hidupnya dengan menulis, meneliti, dan mengajar hingga akhir hayat. Ia wafat pada tahun 1037 M, di usia 57 tahun, di kota Hamadan, Iran. Dikatakan bahwa di hari-hari terakhirnya, ia lebih banyak beribadah dan membaca Al-Quran. Ia sadar, setelah perjalanan panjang penuh ilmu dan ujian, semua pengetahuan akhirnya bermuara pada Sang Pencipta. Bagian 10, Warisan dan Pengaruh Abadi. Warisan Ibnu Sina tak terhitung nilainya. Lebih dari 450 buku ia tulis, meskipun hanya sekitar 240 yang masih ada hingga kini. Karya-karyanya menjadi fondasi bagi sains modern, kedokteran, psikologi, kimia, fisika, bahkan logika komputer. Di Barat, ia dikenal sebagai Avicenna, dan disebut Prince of Physicians, Pangeran para Dokter. Namun di dunia Islam, ia dikenang sebagai cendekiawan yang menjadikan ilmu sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Bagian 11, Rahasia Otak Jenius Ibnu Sina. Lalu, apa sebenarnya rahasia otak jenius Ibnu Sina? Bukan hanya karena kecerdasannya yang luar biasa, tapi karena metode berpikirnya yang unik. 1. Ia memadukan ilmu wahyu dan akal sehat. 2. Ia mempelajari alam dengan observasi, bukan sekadar teori. 3. Ia berdoa setiap kali menemui kebuntuan ilmiah. 4. Ia menjadikan belajar sebagai ibadah. Ia pernah berkata, "Aku mencari ilmu bukan untuk kemuliaan dunia, tapi agar aku dapat mengenal Sang Pencipta melalui ciptaannya." Inilah kunci jenius sejati Ibnu Sina, iman yang melahirkan ilmu, dan ilmu yang menguatkan iman. Penutup dan kesimpulan. Dari seorang bocah kecil yang hafal Al-Quran di usia 10 tahun, menjadi ilmuwan yang menerangi dunia selama lebih dari 1000 tahun.
Ibnu Sina mengajarkan kepada kita bahwa kecerdasan sejati bukan hanya diukur dari IQ, tapi dari ketulusan dalam mencari kebenaran dan keberanian untuk berpikir mendalam. Semoga kisah Ibnu Sina menginspirasi kita untuk terus belajar, berpikir kritis, dan menjadikan ilmu sebagai jalan menuju Allah. Dan jangan lupa, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share, agar semakin banyak yang tahu bahwa sejarah Islam penuh dengan cahaya pengetahuan yang tak lekang oleh waktu. Rahasia otak jenius Ibnu Sina bukan pada kepalanya, tapi pada hatinya yang selalu mencari kebenaran.